Perkenalkan, nama saya Kade Ayuet Nyani dengan NIM 19095111070 dari kelas 19C. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan. Adapun dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu topik dalam mata kuliah bakteriologi dan mikologi, yaitu topik 6 yang membahas tentang desinfeksi, antisepsi, dan sterilisasi. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung menuju pada pembahasan materinya. Pengendalian mikroorganisme. Nah, pengendalian mikroorganisme adalah suatu proses yang berperan sebagai proses kontrol dan pencegahan kontaminasi atau infeksi. Nah, pengendalian mikroorganisme ini mencakup bagaimana cara mengendalikan mikroorganisme seperti menghambat pertumbuhan atau menghilangkan eksistensinya agar tercipta kondisi yang steril. Nah, adapun dalam pengendalian mikroorganisme akan dibahas mengenai poin-poin berikut. Yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Nah, sterilisasi ini pada umumnya dilaksanakan secara fisika seperti dalam pemanasan. Yang kedua ada antisepsis. Antisepsis bertujuan untuk mencegah pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme dengan menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan jaringan hidup atau kulit. Yang ketiga ada antiseptik. Antiseptik adalah zat kimia yang digunakan untuk antisepsi. Yang keempat ada desinfeksi. Desinfeksi adalah suatu proses membunuh mikroorganisme patogen vegetatif kecuali spora dan virus yang dilakukan terhadap alat atau benda mati lainnya seperti ruangan, meja, kandang, dan perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam kandang. Yang terakhir ada desinfektan. Desinfektan ini adalah zat kimia yang digunakan untuk desinfeksi. Desinfektan sendiri bersifat keras dan panas sehingga dapat menimbulkan iritasi dan memberi dampak buruk, sehingga desinfektan ini tidak cocok jika digunakan untuk jaringan hidup. Pada konsentrasi yang kuat, terkadang antiseptik juga dapat digunakan sebagai desinfektan. Selanjutnya ada istilah germisidal. Nah, germisidal ini adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membunuh seluruh mikroorganisme. Nah, ada lagi istilah yaitu ada virusidal. Virusidal adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membunuh virus. Selanjutnya ada fungisidal, yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membunuh jamur secara spesifik. Lalu ada bakterisidal. Bakterisidal ini adalah bahan-bahan yang dapat membunuh secara spesifik, yaitu bakteri. Dan ada juga istilah bakteriostatik, yaitu bahan yang hanya mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme tanpa membunuhnya. Pertama-tama kita akan membahas tentang sterilisasi. Metode sterilisasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu secara fisikal atau fisika dan secara kimia. Secara fisika dapat dilakukan dengan sinar, temperatur, dehidrasi, tekanan osmotik, atau sterilisasi kering. Sementara untuk kimia dapat menggunakan bahan-bahan berupa gas atau cairan seperti antiseptik dan desinfektan. Pertama ada secara fisika yaitu sinar.
Nah, ketika melakukan sterilisasi dengan sinar, ada beberapa cara yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada radiasi sinar UV. Nah, sinar UV ini memiliki panjang gelombang 220 hingga 290 nanometer, dan yang paling efektif digunakan untuk sterilisasi adalah gelombang dengan panjang 260 nanometer. Sinar ini memiliki daya penetrasi yang lemah dan tidak dapat digunakan pada material tertutup atau endospor. Namun, radiasi sinar UV ini dapat memberikan efek negatif yang ditimbulkan apabila terjadi kontak dalam waktu yang lama, seperti kerusakan mata, luka bakar, dan kanker kulit. Gambar yang sebelah kanan adalah contoh alat radiasi sinar UV yang sering digunakan. Yang kedua ada radiasi sinar gamma. Untuk sinar gamma sendiri, panjang gelombangnya kurang dari 1 nanometer dengan daya penetrasi yang tinggi dan dapat digunakan pada mikroorganisme bentuk vegetatif dan spora. Efek negatifnya dapat menimbulkan kerusakan DNA hingga kematian. Nah, bisa dilihat pada gambar, sinar gamma mampu menembus paper, aluminium, hingga berhenti pada tekstur lead. Selanjutnya ada temperatur. Temperatur ekstrim seperti temperatur terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme hingga membunuhnya. Nah, misalnya suhu di bawah 100 derajat Celcius atau pasteurisasi misalnya sering ditemukan pada susu. Perlakuan pada susu, misalnya yang pertama ada high temperature short time atau HTST. Susu akan diberikan suhu sebesar 72 derajat Celcius selama 15 detik. Untuk hasilnya, susu dapat bertahan apabila disimpan dalam lemari es. Yang kedua ada ultra high temperature atau UHT. Susu akan diberikan panas sebesar 120 derajat Celcius selama 3 detik. Nah, untuk hasilnya susu dapat bertahan lama tanpa disimpan dalam lemari es. Lalu yang ketiga ada dengan cara klasik, yaitu diberikan suhu sebesar 63 derajat Celcius selama 30 menit. Yang kedua, ada suhu 100 derajat Celcius atau sering disebut dengan suhu air mendidih. Nah, untuk melakukan sterilisasi, alat atau bahan selama 10 hingga 15 menit akan diberikan suhu sebesar 100 derajat Celcius, dan dalam proses ini hanya dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif saja. Yang ketiga ada suhu di atas 100 derajat Celcius menggunakan autoclave dengan biasanya dikombinasikan dengan uap air bertekanan 1,5 atm dan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dan dapat membunuh bakteri dan spora. Selanjutnya ada dehidrasi. Nah, sterilisasi dengan dehidrasi ini dapat dilakukan dengan mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun daging. Nah, selanjutnya mikroorganisme yang kehilangan cairan dalam selnya akan terbunuh dan atau terhambat akibat enzim yang dihasilkan mikroorganisme tidak tahan terhadap kekeringan. Nah, untuk dehidrasi ini banyak dilakukan dalam proses pembuatan makanan. Misalnya seperti yang sudah ada pada slide, dalam pembuatan dendeng atau pembuatan ikan asin. Yang keempat ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini merupakan metode yang sering digunakan karena sangat efektif
Untuk sterilisasi dan untuk tekanan osmotik sendiri sering dikombinasikan dengan peningkatan suhu, contohnya pada alat autoclave. Nah, yang terakhir ada sterilisasi kering. Nah, sterilisasi kering ini sendiri dikhususkan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi seperti alat-alat bedah berupa skapel, gunting, dan sebagainya. Secara kimia. Nah, untuk proses sterilisasi secara kimia dapat dilakukan dengan bahan gas atau cair. Untuk gas sendiri misalnya ada ethylene oxide atau ethylene oxide sterilization dan formaldehyde atau formalin. Selain itu, sterilisasi juga dapat dilakukan dengan desinfektan atau antiseptik. Selanjutnya kita akan membahas tentang antiseptik. Antiseptik sendiri bekerja dengan beberapa cara seperti mengdehidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, lalu mengkoagulasi, juga mengoksidasi, dan ada juga yang bekerja dengan meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut akan mati. Adapun bahan-bahan yang biasanya digunakan sebagai antiseptik antara lain ada hidrogen peroksida atau H2O2, lalu ada garam merkuri atau air raksa, lalu ada asam boraks atau H3BO3, lalu ada triklosan, alkohol, dan trifanol. Hidrogen peroksida sendiri ini adalah cairan bening kebiruan dengan tekstur yang sedikit lebih kental daripada air. Nah, bahan ini bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme. Nah, sebagai antiseptik digunakan pada konsentrasi 3%, sementara untuk membunuh spora diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi sekitar 10 hingga 30%. Hidrogen peroksida juga di samping sebagai alat sebagai bahan mencuci luka, sering juga digunakan untuk mengobati otorhe atau otitis media. Nah, pada infeksi telinga yang sering diikuti dengan penanahan tersebut dapat dicuci dengan hidrogen peroksida ini berulang kali hingga tidak muncul buih di telinga tersebut. Selanjutnya ada garam merkuri atau air raksa. Nah, senyawa ini memiliki sifat yang sangat kuat dan sangat toksik. Oleh karena itu, untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 0,1% atau 1 per mil. Yang ketiga ada asam boraks. Nah, bahan ini bersifat asam dan untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi 1/10 dan dilarutkan dalam air. Nah, asam boraks juga digunakan sebagai obat tetes untuk mengobati otitis eksterna. Dan mungkin kalian sering mendengarnya, bahan ini juga sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan. Selanjutnya ada triklosan. Triklosan ini sendiri adalah agen antimikroba dengan spektrum luas atau broad spectrum dengan toksisitas yang rendah, bekerja dengan menghambat biosintesa, lipid, dan membrana sel bakteri, sehingga nanti bakteri akan jadi lemah dan mati. Triklosan biasanya ditemukan dalam lingkungan rumah sakit, juga produk konsumen seperti sabun, obat kumur, dan deodoran. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol, bahan ini dapat mendenaturasi protein dengan jalan dehidrasi. Paling efektif digunakan pada konsentrasi 70%, dan untuk konsentrasi di bawah 50% atau di atas 90% tidak akan menimbulkan efek. Lalu yang terakhir ada rifanol.
Rifanol ini merupakan bahan antiseptik yang mengandung etakridina laktat. Nah, dan rifanol ini juga digunakan untuk membersihkan dan mengompres luka maupun kulit yang lebam. Nah, rifanol sendiri bekerja dengan cara menghambat perkembangan dan pertumbuhan kuman. Selanjutnya kita akan membahas desinfektan. Berikut adalah bahan-bahan yang umumnya digunakan sebagai desinfektan di peternakan, antara lain yaitu yang pertama ada alkohol, dapat digunakan sebagai antiseptik maupun desinfektan. Nah, sebagai desinfektan itu untuk turunan alkohol seperti etanol dan isopropanol. Nah, untuk kedua bahan tersebut memiliki sifat non-korosif namun berefek kaustik atau mengiritasi seperti rasa terbakar. Alkohol sendiri seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat mendenaturasi protein dari sel-sel mikroorganisme. Selanjutnya ada aldehid. Nah, untuk desinfektan digunakan turunan aldehid seperti formaldehid atau formalin, lalu ada paraformaldehid dan glutaraldehid yang bekerja dengan mendenaturasi protein sel bibit penyakit. Nah, untuk bahan ini memiliki spektrum yang luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk desinfeksi beberapa material peralatan. Namun, sebagai desinfektan, senyawa ini mudah menimbulkan resistensi dan dapat berpotensi sebagai karsinogen dan dapat mengiritasi selaput lendir juga. Lalu yang ketiga ada oxidizing agent, yaitu senyawa pengoksidasi yang umum digunakan sebagai desinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Nah, untuk mekanisme kerja senyawa ini sendiri ialah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Desinfektan golongan ini efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur, namun memiliki sifat yang korosif terhadap logam. Yang keempat, ada fenol. Fenol sendiri bekerja dengan mempresipitasikan protein secara aktif dan merusak membran sel dengan menurunkan tegangan permukaannya. Nah, untuk desinfektan, bahan fenol ini pada konsentrasi 2% saja sudah efektif. Lalu yang kelima ada amonium quaterner atau quartz, QATS. Nah, turunan yang digunakan sebagai desinfektan seperti benzalkonium chloride atau BKC. Lalu ada benzetonium chloride, lalu ada cetrimide, dan juga domivan bromida yang memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif, jamur, serta protozoa. Tetapi turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus yang tidak beramplop. Nah, keuntungan penggunaan quartz sendiri yaitu bahan ini memiliki toksisitas yang rendah, kelarutannya dalam air besar, lalu dia juga stabil, tidak berwarna, dan bersifat non-korosif terhadap logam. Adapun berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan desinfektan. Yang pertama ada jenis bibit penyakit. Nah, tiap golongan desinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karenanya, pemilihan desinfektan juga harus tepat. Yang kedua, ada sifat kimia dan formulasinya. Nah, penggunaan desinfektan dapat dikombinasikan dengan bahan kimia lainnya yang didasarkan dan atau ditimbang dari sifat kimianya. Misalnya, surfaktan yang akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga nanti
penetrasi desinfektan terhadap bibit penyakit akan meningkat dan daya bunuhnya juga akan jadi lebih baik. Yang ketiga ada dosis pemakaian. Untuk dosis pemakaian, desinfektan harus disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Nah, misalnya ketika untuk kandang atau ruangan juga bisa disesuaikan dengan luas ruangan tersebut. Yang keempat ada waktu kontak, yaitu semakin singkat waktu kontak desinfektan dalam membasmi bibit penyakit, maka semakin efisien juga desinfektan tersebut. Yang kelima ada material organik. Nah, material organik ini dapat berupa feses, darah, lendir atau urin ya. Nah, untuk keberadaan material tersebut, dia ini dapat menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit, sehingga akan menurunkan efektivitas desinfektan. Makanya sebelum misalnya pemberian desinfektan pada kandang, usahakan kandangnya sudah bersih terlebih dahulu. Oke. Yang keenam ada suhu. Suhu juga perlu diperhatikan karena bahan-bahan desinfektan tertentu dapat menguap lebih cepat pada suhu tinggi dibanding bahan lainnya. Nah, untuk itu dapat menurunkan efektivitas dari bahan tersebut. Semakin cepat dia menguap, maka efektivitasnya juga akan menurun. Lalu ada pH. Nah, ini karena tiap bahan desinfektan sendiri memiliki pH tertentu di mana bahan tersebut akan dapat bekerja secara optimal. Yang ke-8 ada kesadahan dari pelarut. Nah, kesadahan pelarut, biasanya pelarut ini berupa air. Nah, kesadahan air ini berkaitan erat dengan pH atau derajat keasaman air. Nah, tingkat kesadahan pelarut atau air ini sebanding dengan kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air. Nah, pelarutan desinfektan pada air dengan kesadahan tinggi dapat menurunkan efektivitas desinfektan, terutama untuk desinfektan golongan quartz, KU80S, dan oxidizing agent. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan singkat, yaitu berupa perbedaan antara antisepsis versus sterilisasi versus desinfeksi. Nah, ini dia. Untuk bisa lihat dari acuannya ada dari mikroorganisme. Untuk antisepsis tidak membunuh atau menghambat semua bentuk kehidupan mikroorganisme. Desinfeksi juga sama, tidak membunuh atau menghambat semua bentuk kehidupan mikroorganisme. Sementara sterilisasi dapat membunuh atau menghambat semua bentuk kehidupan mikroorganisme. Nah, untuk spora, untuk antisepsis sendiri, beberapa spora masih dapat ditemukan setelah diberikan antiseptik. Nah, untuk desinfeksi, beberapa spora juga masih dapat ditemukan setelah pemberian desinfektan. Sementara untuk sterilisasi, semua spora dihilangkan secara total. Lalu ada dalam acuan pengaplikasiannya. Nah, antisepsis dapat diaplikasikan pada jaringan hidup meliputi kulit, rongga mulut, selaput lendir, dan sebagainya. Nah, desinfeksi dapat diaplikasikan umumnya pada permukaan benda mati yang terkontaminasi juga pada udara. Lalu sterilisasi dapat diaplikasikan pada makanan, alat-alat kesehatan gitu, seperti alat bedah. Lalu untuk metode antisepsis sendiri hanya dapat dilakukan dengan metode kimia, sementara desinfeksi dapat dilakukan dengan metode kimia atau fisika, dan sterilisasi juga seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat dilakukan dengan metode kimia dan fisika. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya.
Apabila ada kesalahan kata selama saya membawakan materi, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.